Kita muliakan seluruh calon-calon ahli surga yang berhadir di acara ini. Amin ya rabbal alamin. Marilah kita bersyukur kepada Allah. Kita ucapkan alhamdulillah bi ni'matihi tatimmus salihah. Yang kedua, kita sampaikan salawat dan salam kita untuk Sayyidina Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mari tahiyat akhir. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama sallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Sebagai mukaddimah, tidak panjang-panjang pengantarnya Bapak Ibu, saya ingin menyampaikan beberapa hal yang mungkin agak sedikit baru Bapak Ibu menyimaknya tentang Isra Mi'raj sebelum saya hubungkan dengan akhir zaman. Ya, yang pertama, ayatnya Subhanalladzi, Maha suci Allah yang, Maha suci Allah. Subhanallah, Maha suci Allah. Maha suci berarti tidak ada cacat, tidak ada sedikit pun peluang ada salah. Pasti sempurna, maha sempurna. Asra, yang telah memperjalankan hambanya secara senyap di malam hari. Itu Isra, Asra, Isra. Sementara yang kita dengar istilahnya selama ini Isra dan Mi'raj. Mi'raj itu adalah proses naik. Mi'raj itu proses naik. Kalau masih di bumi, masih perjalanan di bawah, namanya Isra. Jadi Isra dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Hanya perbedaannya, izinkan saya menulis di papan tulis, perjalanan Rasulullah ini sampai kapanpun tidak akan ada teknologi sehebat apapun otak manusia, butuh berapa ribu tahun lagi pun ke depan, atau mungkin jutaan tahun pun ke depan, tidak akan ada teknologi yang mampu melakukan perjalanan Isra dan Mi'raj ini. Sementara perjalanan ini tanpa risiko, perjalanan yang super cepat, tidak ada bahaya, sempurna. Makanya subhanalladzi. Perjalanan Isra Mi'raj ini menempuh 3 alam. Ini mungkin yang baru untuk Bapak Ibu dengar. Pertama, ini bumi ya. Nabi Muhammad sedang berada di bumi. Isra. Masjidil Haram. Ini Masjidil Haram di Mekah ya. Kemudian yang dituju adalah Masjidil Aqsa di Palestina ya. Perjalanan ini masih menempuh alam nasut namanya. Alam apa? Nasut, alam manusia ya. Dari Mekah ke Madinah, alamnya masih disebut dengan alam nasut. Nasut ini dari nas, qul a'udzu birabbin nas. Jadi nasut alam manusia. Begitu ya Bapak Ibu. Setelah itu dari Masjidil Aqsa perjalanan dilanjutkan sampai ke Sidratul Muntaha. Di Sidratul Muntaha itu apa? Puncak tertinggi dari seluruh alam semesta. Jadi ini Mi'raj. Mi'raj naik ke atas. Naik ke atas, ini namanya Sidratul Muntaha. Sidrah Al-Muntaha, yaitu puncak tertinggi dari alam semesta. Spidolnya mungkin kalau ada cadangan bagus, kalau ini sudah sakaratul maut. Kalau ada cadangan bagus sekali. Apa yang disebut dengan Sidratul Muntaha? Apa yang disebut dengan Sidratul Muntaha? Puncak tertinggi dari alam
semesta. Ya. Sidratul Muntaha, puncak tertinggi dari alam semesta. Bapak Ibu, di Sidratul Muntaha ini terdapat istana yang besarnya lebih besar dari seluruh langit dan bumi. Nama istana ini disebut dengan Baitul Ma'mur. Baitul Ma'mur, ya. Di Sidratul Muntaha ini ada istana yang lebih besar daripada seluruh langit dan bumi. Nama istananya adalah Baitul Ma'mur. Bapak Ibu yang kami muliakan, di mana Baitul Ma'mur? Di Sidratul Muntaha. Kalau Bapak pernah mendengar istilah arash Allah Subhanahu wa taala, maka arash itu di atas ini. Ini arash. Arash itu artinya singgasana. Arsh. Ya, arash, arsyur Rahman, singgasana Allah Subhanahu wa taala. Arsyur Rahman. Baik. Ibadah Allah yang kami muliakan, Allah Azza wa Jalla. Baik, hadirin yang saya cintai, nah, perjalanan menuju ke Baitul Ma'mur, wajib menembus 7 lapis langit. Wajib menembus 7 lapis langit. Lapis langit yang pertama disebut dengan langit dunia, atmosfer, ya. Yang kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh, baru Baitul Ma'mur. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tahukah Bapak Ibu, menurut NASA, pakar ahli dari NASA, di YouTube beliau memberikan penjelasan, apapun benda bumi, sekeras apapun benda bumi, melewati atmosfer masih bisa. Melewati lapis yang kedua sudah tidak akan lagi mampu bertahan, kecuali benda yang terlalu dan sangat kuat dan padat. Tapi untuk lapis ketiga pasti hancur. Sekeras apapun benda itu, hancur binasa. Makanya Allah dalam surat Ar-Rahman berfirman, ya ma'syaral jinni wal insi, hai seluruh bangsa jin dan manusia, in istata'tum, kalau kamu merasa sanggup, antanfudhu min aqtaris samawati wal ardi, kalau kamu merasa sanggup menembus 7 lapis langit, famfudhu, coba oleh kamu tembus. Jadi Allah tantang jin dan manusia, apapun teknologinya, Allah tantang, tembus oleh kalian. La tanfuduna illa bisultan, kalian takkan sanggup menembusnya illa bisultan, kecuali dengan teknologi Allah Subhanahu wa taala. Isra Mi'raj perjalanannya luar biasa. Tahukah Bapak Ibu, kecepatan cahaya 1 detik berapa? Kecepatan cahaya 1 detik berapa? Cahaya 1 detik 200.000 kilometer per detik. Ini kecepatan cahaya, ya, 200.000 kilometer per detik. Per detik, Pak. Dari sini ke Jakarta paling hanya berapa, Pak? Bukan, dari sini ke Jakarta. Dari sini ke Jakarta berapa kilometer? Dari sini ke Jakarta anggaplah hanya 1.800 kilometer. 1.800 kilometer. Itu pun menempuh perjalanan berapa hari dari sini ke Jakarta? 2 hari 2 malam. 2 hari 2 malam. Ini hanya 1 detik 200.000 kilometer.
ke Jakarta hanya 1.800 kilometer. 1.800 kilometer ke Jakarta. Menghabiskan waktu kita 2 hari 2 malam, artinya 48 jam. 48 jam hanya 1.800. Sementara ini 1 detik 200.000 kilometer. Kebayang enggak kecepatan cahaya? Itu kecepatan cahaya. Sebab yang tercepat di alam semesta adalah cahaya. Kemudian wahai Bapak Ibu, satu galaksi yang dihuni oleh bumi kita ini namanya galaksi Bima Sakti ya. Galaksi Bima Sakti. Satu galaksi, jadi kalau kita umpamakan ini adalah galaksi ya. Garis diameter galaksi ini, wahai Bapak Ibu yang kami muliakan, menghabiskan perjalanan cahaya 100.000 tahun cahaya. 100.000 tahun cahaya. Ya Allah. Satu galaksi. Sementara di alam semesta ini ada ratusan miliar galaksi. Ini satu galaksi saja nih sudah menghabiskan perjalanan cahaya 100.000 tahun perjalanan cahaya. Nggak masuk Pak, nggak tembus. Kalau kita paksa pakai kalkulator, hancur kalkulatornya. Kalau kita paksa memakai komputer, hancur, nggak ketemu lagi nolnya. Ini 100.000 tahun, 100.000 tahun perjalanan cahaya. 1 detik saja cahaya sudah 200.000 kilometer. Ini baru satu galaksi. Sementara yang udah ketemu ratusan miliar galaksi. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Wahai Bapak Ibu yang kami muliakan, ini baru satu galaksi. Oke? Apabila kita lihat pengajian kita ini, ketika Allah memi'rajkan Nabi, maka jangan tanya dan haram kita percaya. Ada isu yang mengatakan kendaraan Nabi Muhammad itu adalah seperti ini, seperti itu, kuda betina, kemudian kepalanya wanita cantik, segala macamnya. Itu dusta, bohong, tak benar. Kendaraan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hanya Allah Subhanahu wa taala yang tahu, dan bentuknya, berapa kekuatannya, kecepatannya, hanya Allah yang tahu, Pak. Kita lanjut. Dari sini, ini alam nasut. Tapi ketika ke atas, bukan lagi alam nasut, tapi alam malakut. Alam apa namanya? Alam malakut. Ya, jadi ini namanya alam malakut. Apa itu malakut? Dari malaikat. Ya, ini alam malakut. Maksudnya hanya para malaikat saja yang mampu menempuh perjalanan yang maha dahsyat, jauh dan berat ini. Sebab kata Rasulullah, Bu, Ibu pernah ngeliat malaikat belum? Belum ya Bu ya? Kasihan. Belum pernah lihat Bu? Malaikat sama. Satu orang malaikat, kata Rasulullah, besarnya, aslinya ya, satu malaikat itu seandainya seluruh air yang ada di muka bumi, mulai dari air laut, air danau, air sungai, air apa saja yang ada di muka bumi, dituangkan ke bagian tengkuk daripada rambut satu orang malaikat saja, tidak akan ada air yang akan menetes. Terbayang nggak besarnya? Terbayang belum besarnya satu orang malaikat? Telinga malaikat dengan bahunya saja sejauh ujung ufuk timur dengan ujung ufuk barat. Allahu Akbar. Wahai Bapak Ibu yang kami cintai, itu satu malaikat. Sementara jumlah malaikat lebih banyak daripada pepasiran di tepian pantai. Satu kali kepak sayap malaikat mampu menembus perjalanan antara langit dan bumi. Satu kali kepak sayap. Maka dengan ini yang mampu menempuh perjalanan hanyalah para malaikat. Disebut dengan alam malakut. Kalau teknologi manusia di sini udah hancur. Kalau teknologi manusia ya, di sini aja udah hancur.
Oke, baik Bapak Ibu yang kami muliakan, sesampai di Sidratul Muntaha, malaikat Jibril nih yang mendampingi Nabi Muhammad adalah malaikat Jibril. Tahu tidak Bapak Ibu? Malaikat Jibril disuruh oleh Allah, "Hai Jibril, bawa Muhammad jalan-jalan. Suruh melihat surga." Nah, ini surga. Suruh melihat surga. Nabi sedang berduka ya. Di bumi Nabi sedang berduka. Istrinya Khadijah baru saja meninggal dunia. Tulang punggung dakwahnya yang paling kuat melindunginya juga meninggal dunia. Banyak sahabat-sahabatnya meninggal dunia. Banyak anak-anak para sahabat meninggal dunia karena kekurangan gizi, kelaparan. Sebab apa? Karena Nabi Muhammad dan para sahabat diembargo oleh seluruh bangsa Arab. Jadi Nabi di bumi sedang berduka, hatinya sedang penuh dengan tangisan, sedang dalam keadaan remuk redam. Di mana-mana dia diusir, dipukuli, dihinakan. Nabi sedang hancur perasaannya. Allah menghibur beliau. Dilakukanlah Isra dan Mi'raj. Sampai di sini kemana dulu dikasih lihat? Diajak ke surga. Disitulah Nabi bisa menyaksikan langsung dengan mata kepalanya surga. Pemandangannya, makhluk manusia yang sudah diciptakan di dalam surga, bidadari Nabi lihat, buah-buahannya, sungai-sungainya, semua kenikmatan yang ada Nabi menyaksikannya. Ketika malaikat Jibril berkata, "Muhammad, ayo keluar." Enggak mau, kata Nabi. Diajak keluar, enggak mau Nabi Muhammad. Enggak mau. Muhammad, kenapa? Bukankah Allah berjanji, siapa yang sudah masuk surga tidak akan pernah keluar lagi selama-lamanya. Sekarang saya sudah dalam surga. Saya nggak mau keluar, kata Nabi. Saya nggak mau keluar. Kata malaikat, "Betul wahai Muhammad. Tapi ada syaratnya, kiamat dulu." Ini udah kiamat apa belum? Belum, kata Nabi. "Makanya kamu kan cuma diajak jalan-jalan doang sebentar. Kan ingat kan? Ingat?" "Iya ya." "Ayo keluar Muhammad." "Ayo." Dengan sangat berat hati Nabi Muhammad pun keluar. Wahai Bapak Ibu, setelah Nabi keluar, Nabi pun diajak oleh malaikat sesuai dengan perintah Allah SWT. "Jibril, bawa Muhammad lihat-lihat keadaan dan apa saja yang ada di dalam neraka." Perlu Bapak Ibu ketahui, surga dan neraka masih alam malakut. Malaikat masih bisa mendampingi. Jadi malaikat Jibril masih bisa mendampingi Nabi Muhammad melihat surga, dan masih bisa mendampingi Nabi Muhammad melihat neraka. Sesampai di neraka, Nabi lihat mayoritas isi neraka perempuan. Bukan ibu-ibu kita Pak, ini ahli surga nih. Ya Bu ya, insya Allah, amin. Syaratnya ibu nggak boleh durhaka suami. Itu syaratnya. Senangkan hati suami, patuhi suami, muliakan suami, junjung tinggi suami. Ini nggak ada pesan sponsor loh ya. Karena kata Rasulullah, yang paling banyak memasukkan wanita ke dalam neraka adalah melawan suami, tidak hargai suami, tidak muliakan suami. Ini yang paling banyak memasukkan wanita ke dalam neraka. Kemudian yang paling banyak juga dalam neraka dari umatku, para penguasa dan orang kaya. Para penguasa dan orang kaya. Sebab apa? Kalau udah berkuasa, kalau udah kaya, lupa Allah, lupa rambu-rambu agama, lupa tanggung jawab pada umat. Sebelum naik sumpah-sumpah, janji akan makmurkan rakyat segala macamnya. Kalau udah berkuasa, nanti saya akan makin dekat dengan engkau ya Allah, pakai nazar, pakai itu. Setelah berkuasa, lupa Allah, lupa rakyat, lupa janji-janji, masuk neraka. Kok semangat Pak? Ya, jadi begitu. Boleh jadi orang kaya, malah harus. Kalau perlu jangan ada yang miskin. Jadi orang kaya mau tidak? Yang mau jadi orang miskin angkat tangan. Udah miskin juga. Kalau mau jadi orang kaya angkat tangan. Enggak pede jadi orang kaya.
Kalau saya ditanya mau jadi orang kaya apa jadi orang miskin, jawaban saya nggak mau miskin tapi takut kaya. Nggak mau jadi orang miskin tapi takut kaya. Kenapa? Orang kaya banyak sombong, orang kaya banyak pelit, orang kaya banyak belagu, orang kaya banyak maksiat. Betul? Tapi bukan tak ada orang kaya yang soleh, bukan tak ada penguasa yang luar biasa. Ada. Baik. Oke, ini masih alam malakut. Setelah Nabi melihat neraka, Nabi pun diajak keluar. Setelah itu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dibawa ke Baitul Ma'mur. Nah, apa kata Rasulullah dalam hadis Sahih Imam Bukhari? Saya melihat di kawasan Sidratul Muntaha banyak warna-warna yang di bumi tak ada. Ya Allah, Pak. Banyak warna-warna di bumi nggak ada warna itu. Di Sidratul Muntaha saya temukan gedung raksasa Baitul Ma'mur yang maha luas dan besar itu. Nabi berkata, para malaikat sibuk bekerja di dalamnya. Ada yang menulis, ada yang mengetik segala macamnya. Sibuk. Ya, kesibukan para malaikat di Baitul Ma'mur adalah mencatat, membukukan semua yang ada di langit dan di bumi. Tiap hari itu ada saja yang akan lahir, yang akan meninggal, yang ngerjakan apa. Semua pembukuan mereka lengkap, Pak, di Baitul Ma'mur, ya. Setelah itu Nabi pun dibawa ke gerbang Lahud. Jadi ini Nasut, ini Malakut. Sampai di sini Nabi Muhammad diantarkan oleh malaikat Jibril ke sebuah gerbang, namanya gerbang menuju Allah Subhanahu wa taala. Disebut ini alam-alam Lahud. Alam apa itu alam Lahud? Ya, dimensi yang hanya Allah saja yang mampu ada di dalamnya. Ini Lahud, dimensi yang hanya Allah saja, malaikat nggak sanggup. Malaikat Jibril pun berkata, Muhammad, saya hanya sampai di sini mengantarkanmu. Sekarang engkau saatnya berjumpa Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi Muhammad dilepas oleh malaikat Jibril. Malaikat Jibril nunggu di luar. Nabi masuk alam Lahud. Allah kasih hijab antara dirinya dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terjadilah perbincangan antara Nabi Muhammad dengan Allah. Nabi tak bisa melihat Allah, Nabi tak mampu melihat Allah, tetapi Nabi merasakan betul bahwa dia sedang berdialog dengan Allah Subhanahu wa taala. Dinamakan dengan alam Lahud. Alam apa namanya? Alam Lahud. Nah, Bapak Ibu, jadi ada 3 alam. Coba sebutkan yang pertama. Alam Nasut. Ini sekarang ini di dunia, ya. Yang kedua alam apa? Alam Malakut, sampai Sidratul Muntaha, surga neraka, masih alam Malakut. Setelah itu menuju ke Arash dan terus ke atasnya, alam apa namanya? Alam Lahud. Malaikat hanya di sini saja kemampuannya. Di sini udah berhenti, dia stop. Baik, itu terjadi hanya dalam satu malam. Satu malam, tuan-tuan. Satu malam, ibu-ibu. Kebayang tidak? Makanya Nabi ketika besok pagi sebelum subuh udah turun di bumi. Besok pagi Nabi bercerita, saya sudah kesini. Langsung ketawa. Abu Jahal, Abu Lahab langsung ketawa. Gila kamu Muhammad. Oi, orang yang terlanjur beriman dengan orang gila. Ini orang gila cerita. Menurut Abu Jahal, Abu Lahab, Nabi Muhammad membual. Udah stres dia. Gara-gara kita embargo 3 tahun, udah gila dia sekarang. Itu menurut Abu Jahal, Abu Lahab. Pak, halo, Bapak udah sering kan naik pesawat? Dari Pekanbaru ke Jakarta sering kan? Sering kan? Sering. Belum? Tapi pernah kan? Pernah. Bu, udah naik pesawat, Bu? Oh, Masya Allah. Bu, seandainya ibu dari Pekanbaru ke Jakarta naik pesawat, numpang semut dalam tas ibu. Numpang semut dalam tas ibu, ibu ke Jakarta. Di Jakarta cep, dak mana sebentar,
sorenya ibu kembali lagi, kembali sampai lagi di Pekanbaru. Semut itu keluar lalu ketemu sama teman-temannya. Aku tadi sudah ke Jakarta. Kata semut, aku tadi sudah ke Jakarta. Aku ke Ancol, aku ke Monas, aku ke anu. Apa kata teman-temannya yang lain dari bangsa semut? Gila loh. Kan begitu Pak? Gila loh. Ini orang lagi mimpi di siang bolong. Padahal dia numpang. Ya, kita pun numpang naik pesawat. Lalu dia balik. Sehari masuk akal nggak? Kalau semut yang jalan sendiri nggak masuk akal. Tapi kalau numpang, nah inilah bahasa Allah, As-Sara, Allah yang memperjalankannya. Paham sampai di sini, Bu? Paham? Oke, Bapak Ibu yang kami muliakan. Lalu apa kata Abu Jahal? Apa kata Abu Lahab dan abu-abu lainnya? Ini saat yang tepat kita sadarkan orang-orang yang sudah sesat oleh si Muhammad. Karena tak masuk akal, orang pasti akan langsung lari dan murtad kembali dari si Muhammad. Ayo kita datangi orang-orang yang sudah terlanjur percaya dengan si Muhammad. Ayo, kata semuanya. Tahukah Bapak Ibu, siapakah orang yang pertama kali dihasut oleh Abu Jahal, Abu Lahab dan abu-abu semua? Yang pertama sekali mereka datangi Abu Bakar As-Siddiq. Datang pada Abu Bakar. Tok, 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 tok. Siapa di luar? Kami, para pemuka Quraisy. Abu Bakar buka pintu. Oh kalian. Abu Bakar? Ya. Kamu orang yang paling setia dengan Muhammad, betul? Betul. Kamu tahu Muhammad baru saja membual. Memang kenapa? Dia cerita begini. Udah ke Masjidil Aqsa tadi malam, langsung naik ke atas langit, menembus seluruh bintang-bintang sampai berjumpa dan melihat surga. Lalu diajak jalan-jalan melihat neraka, kemudian bicara dengan Allah, kemudian turun sebelum fajar tadi, dah nyampe lagi di bumi. Kira-kira menurut kamu Muhammad gila enggak? Apa kata Abu Bakar? Benar Muhammad yang bilang begitu. Benar Rasulullah yang bilang begitu. Iya. Dengerin ya, kata Abu Bakar. Kalau Muhammad utusan Allah yang mengatakan itu, saya Abu Bakar lebih dari itu pasti percaya. Asal Muhammad Rasulullah yang mengatakannya, saya Abu Bakar pasti percaya. Apa kata Abu Jahal, Abu Lahab dan lainnya? Ini lebih gila lagi dari yang tadi. Lebih gila lagi nih daripada yang tadi. Ya. Didatangi satu persatu sahabat Nabi, semuanya percaya kalau Rasulullah mengatakannya pasti benar. Allah. Kalau zaman sekarang mungkin kita langsung berbalik, Pak, benar juga ya. Ternyata saya mengikuti orang kesurupan selama ini, orang sesat. Hadirin yang saya cintai, selesai. Nah, habis dah. Pulang kita lagi. Nabi Muhammad perjalanan Isra Mi'raj itu ternyata misi pertama dihibur oleh Allah. Misi kedua melihat liuriyahu min ayatihi. Yaitu dalam surat Al-Isra tadi kan, Allah ingin memperlihatkan betapa luasnya, betapa perkasanya, betapa agungnya, dan betapa hebatnya ciptaan Allah. Bagaimana dengan yang menciptakannya? Rasulullah ternyata selama ini tidak dibohongin, tidak didongengin oleh malaikat bahwa ada surga, bahwa ada neraka. Nabi sudah betul-betul lihat surga. Nabi betul-betul sudah melihat neraka. Dan bahkan sampai ke tingkat Nabi Muhammad diajak bagaimana itu Sidratul Muntaha, apa itu Baitul Ma'mur, bahkan dikasih lihat Arash. Arash itu artinya singgasana. Sekedar nambah ilmu pengetahuan Bapak Ibu saja. Tahukah Bapak Ibu berapakah besarnya? Tadi di alam semesta ada berapa galaksi? Di alam semesta ada berapa galaksi tadi? Ada berapa galaksi? Lebih dari ratusan
miliar galaksi ya, miliar galaksi di alam semesta. Satu galaksi saja seperti garis Bima Sakti menghabiskan perjalanan 100.000 tahun cahaya. Oke, ada ratusan miliar, nggak kebayang oleh kita. Tahukah Bapak berapakah besarnya arasy Allah dibandingkan alam semesta? Ada yang bisa jawab? Ada yang bisa jawab? Kalau ada yang bisa jawab, saya kasih hadiah. Nggak banyak, hanya selembar kertas berwarna merah. Cash, kalau ada anak-anak kami yang bisa, siapa tahu menambah jajan, menambah belanja. Ya, oke, ada yang bisa jawab? Berapa luasnya arasy Allah? Ini kan arasy ini, arasy. Berapa luasnya dibandingkan alam semesta? Ada punya cincin, Bu? Ada punya cincin, boleh pinjamkan? Nggak minta, pinjam. Ada punya cincin? Cincin aki jadilah. Nggak ada ya? Oh, tawaduk sekali orang-orang sini ya. Ibu takut mungkin saya kantongin kali, lupa mau balikin. Bu, oi ibu. Kata Rasulullah, cincin lemparkan di padang pasir gurun Sahara. Lemparkan cincin itu, ya, lemparkan. Maka kata Rasulullah, luasnya gurun Sahara, luasnya padang pasir yang bagaikan tak bertepi itu, dibandingkan dengan cincin tadi, alam semesta itu adalah seperti cincin, arasy Allah seperti gurun Sahara yang luasnya. Arasy Allah seperti gurun Sahara, cincin ini alam semesta. Allahu Akbar, betapa Allah Maha Besar. Ini baru singgasana Allah. Ar-Rahman 'alal 'arsy istawa. Dialah Allah yang bersinggasana di atas arasy, sementara kekuasaan, kemutlakan kemampuan Allah meliputi seluruh langit dan bumi. Allahu Akbar. Ini benar-benar luar biasa, Pak. Baik, hadirin yang saya cintai, ngapain Nabi Muhammad? Ngapain Nabi Muhammad Isra Mi'raj? Nomor satu, dihibur oleh Allah karena hatinya sedang berduka. Jadi itu benar, Pak. Kalau ada anak kita sedang berduka, kalau ada keluarga kita sedang berduka, hibur dia. Yang kedua, ajak dia jalan-jalan, karena dengan jalan-jalan banyak ilmu dan pelajaran. Makanya kata para sahabat, salah satu cara Nabi mendidik kami adalah kami diajaknya jalan-jalan. Sedang jalan-jalan itu kami pun dididiknya, diajarinya, dikasih ilmu. Maka bawa anak dan keluarga jalan-jalan, Bu, adalah cara mendidik keluarga. Tapi benar, Pak, diajarkan bagaimana cara sholat safar, bagaimana cara naik kendaraan, bagaimana doa turun dari kendaraan, apa yang dibaca ketika kita mendaki, ketika menurun, ketika masuk hutan dan lembah, ketika ada semuanya. Ada di situ dapat ilmu ya. Sedang makan, berikan renungan-renungan kepada keluarga, ajak jalan-jalan keluarga. Lalu ternyata ya, salah satu cara mendidik yang paling ideal adalah bawa keluarga jalan-jalan. Cuma jangan sampai habis di jalan-jalan aja, ke kolam renang, ke kebun binatang. Hikmahnya dimasukkan. Ya, ada pesan-pesan yang disampaikan pada anak kita. Jadi duit habis, waktu habis, tapi anak kita pinter kita buat. Ya, keluarga kita dapat ilmu pengetahuan yang banyak. Kaitkan semuanya dengan Allah. Kaitkan semuanya dengan Allah. Allahu Akbar. Baik, hamba-hamba Allah yang saya cintai. Ini lalu kaitannya dengan akhir zaman apa? Kan itu tadi janji kita. Kaitannya dengan akhir zaman begini. Dalam Isra dan Mi'raj, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam didampingi malaikat Jibril. Banyak kejadian-kejadian yang menakjubkan. Jadi sepanjang perjalanan ini, dari sini, dari alam nasut ke alam malakut, sepanjang perjalanan Nabi Muhammad di tengah jalan melihat berbagai macam penampakan, berbagai macam pemandangan. Nabi
bertanya pada malaikat, ini apa maksudnya? Hai Jibril, ini siapa? Ngapain dia? Apa maksudnya? Malaikat Jibril terus menjawab. Nah, terkait akhir zaman, seorang wanita tua, bibirnya sudah kempot, peot, mukanya berlipat-lipat, giginya sudah hilang semua, rambutnya ubanan. Ya, wajah orang tua kebayanglah oleh orang kita ya, wajah di atas, coba di atas 120 tahun, kira-kira kayak apa bentuknya? Jangan lihat ayahanda kami ya, ini ayahanda saya, usianya 110 tahun. Beliau ini agak spesial, agak istimewa sedikit. 110 tahun masih kuat berdiri, masih kuat berjalan, masih bagus pendengaran, membaca Al-Quran, baca Al-Quran kecil, masih nggak pakai kacamata. Tadi di kepompong ya, pompong. Beliau baca Quran kecil, nggak pakai kacamata. Ingatannya masih masya Allah. Ini anugerah Allah untuk beliau. Alhamdulillah. Tapi secara umum orang kalau sudah 120 tahun ke atas pasti sudah nggak karu-karuan bentuknya. Ya, antara vampir dengan dia masih gantengan vampir. Jadi nenek-nenek tua ini peot, keriput, ompong, sudah berlipat-lipat mukanya, udah pada jatuh wajahnya, ya, bongkok. Tapi yang uniknya menjijikkan, dia pakai bedak yang tebal, pakai lipstik, kemudian ini juga dikasih biru, kemudian ini pakai digunting, pakai pena, nggak tahu diri. Lalu pakai baju anak gadis, dengan tangan gemetaran memanggil Nabi Muhammad. Muhammad, sinilah, duduk sama saya. Muhammad. Dia merayu-rayu Nabi Muhammad. Sini Muhammad, duduk sama saya. Kita bincang-bincang yuk. Nabi Muhammad tidak menggubris. Perjalanan dilanjutkan, tapi malaikat Jibril dicolek oleh Nabi Muhammad. Jibril, itu tadi siapa? Mak tua itu, nenek tua itu siapa? Kata Jibril, hai Muhammad, dunia yang sekarang engkau tempati ibarat nenek tua itu. Udah tua tinggal nunggu jangan mati. Udah tua tinggal nunggu mati. Kalau ibarat dunia tinggal nunggu kiamat. Berarti bumi yang saat ini kami huni tak lama lagi kiamat. Iya, alam semesta yang ada, bumi yang kau tempati sudah keterlaluan tuanya, hai Muhammad. Tak lama lagi kiamat akan terjadi. Gitu loh hubungannya. Bapak-bapak dan hamba-hamba Allah yang kami cintai. Makanya Nabi pas pulang, oh ya, sebentar, kenapa harus berdandan mak tua itu, nenek tua itu? Kenapa harus berdandan? Maksudnya kata malaikat, dunia semakin tua, semakin dekat kiamat, semakin bersolek dunia ini. Semakin bersolek. Coba lihat kota-kota besar, makin lama makin canggih ya. Gedung-gedung tinggi pencakar langit, tempat-tempat wisata dan pariwisata, ya. Banyak tempat-tempat yang hiburan yang dibuat dengan lampu kerlap-kerlip, semua hiburan dibuat. Makin tua, makin dekat kiamat, dunia semakin memikat. Siapa yang terpikat? Orang yang bodoh, orang yang tertipu. Pasti akan, apa kata malaikat? Syukur tadi engkau tidak mengiyakan panggilan perempuan tua itu, hai Muhammad. Kalau sempat engkau berhenti, engkau duduk dengannya, demi Allah, seluruh umatmu akan ketipu oleh dunia. Seluruh umatmu akan menjadi pencandu, pencinta dunia. Alhamdulillah Nabi tidak berhenti. Maka orang-orang beriman insya Allah sampai hari kiamat tetap faham dunia ini adalah tipuan. Dunia ini adalah tipuan. Oke, hamba-hamba Allah yang saya cintai. Sudah berapa? Sudah jam berapa? 11.40 sampai jam 12.
Hamba-hamba Allah yang saya cintai, tahukah Bapak Ibu berapa lama tersisa waktu kita di dunia untuk dikiamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Ada yang tahu? Nabi Muhammad ditanya nih, kapan kiamat? Enggak tahu, kata Rasulullah. Malaikat Jibril datang di depan orang banyak, Muhammad, kau selalu sampaikan pada orang-orang kiamat udah dekat, kiamat udah dekat. Emang udah dekatnya kapan? Kiamatnya kapan? Nabi berkata, I don't know. Waktu tepatnya saya tidak tahu. Mungkin ente yang tahu. Ternyata malaikat Jibril juga nggak tahu. Lalu turunlah ayat yas'alunaka 'anis sa'ah ayyana mursaha. Orang-orang bertanya kepada engkau tentang kiamat, kapan kejadiannya? Ila rabbika muntahaha. Allah saja yang tahu kapan kiamat itu. Jadi nggak ada yang tahu ya. Ke depan Bapak Ibu kalau ada dengar ramalan kiamat, wajib kita tidak percaya. Wajib kita menolaknya. Jangan percaya kalau ada ramalan kiamat. Oh, kiamat terjadi tanggal anu, bulan anu, tahun anu. Katakan kamu anu. Pembohong maksudnya, pendusta. Karena nggak ada yang tahu kapan kiamat. Tapi tanda-tanda kiamat ada, kata Nabi. Hah, kasih tahu saya, kata malaikat Jibril. Nabi pun memberitahu, ya Allah Bapak Ibu, tanda-tanda kiamat pada hari ini sudah lebih 95% udah kejadian semua. Tanda-tanda kiamat. Di masa Nabi masih hidup, para sahabat masih hidup, tanda kiamat baru 5%-an. Tapi para sahabat udah yakin kiamat terjadi di zaman mereka. Sementara 90% terjadinya di zaman kita. Kita tidak seyakin para sahabat. Hidup ini masih santai aja, ya. Masih slow aja. Yang mau buat dosa lancar buat dosa. Yang mau tobat tunda-tunda tobat. Yang jahat masih hebat dengan jahatnya. Yang zalim makin lama makin zalim, enggak ketulungan. Ya Allah, ini akhir zaman. Wahai Bapak Ibu, udah mau kiamat, tapi banyak yang keblinger, banyak yang sesat, banyak yang ahli maksiat. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Ya Allah, Bapak Ibu, saya kasih tahu sikit aja, nggak usah banyak-banyak. Nabi mengajak Muaz jalan-jalan di sebuah kawasan. Kawasan itu namanya kawasan Tabuk. Kawasan apa namanya? Tabuk ya, bukan Tabok. Kalau Tabuk tuh kena gebuk, pukul. Kawasannya kawasan Tabuk, Bu. Dari Madinah Al-Munawwarah 8 jam kalau kita bawa mobil sendiri. Digas, jangan diturunkan gasnya. Gas terus, 8 jam nyampe. Dari ibu kota Riyadh Arab Saudi jaraknya 2 jam naik mobil. Ya, Tabuk ini Pak terkenal daerahnya bebatuan, panas, batu-batu gunung, batu-batu bukit, cadas, panas. Nabi sampai di situ dengan Muaz. Lalu apa kata Nabi? Hai Muaz, kau perhatikan daerah ini. Bebatuan kan? Betul ya Rasulullah. Panas kan? Sangat panas ya Rasul. Hai Muaz, bila daerah ini sudah turun salju, maka jarak antara ubun-ubunmu dengan kiamat sudah sangat dekat. Hai Muaz, jarak antara ubun-ubunmu dengan kiamat sudah sangat dekat. Tahu enggak Bapak Ibu? 1000 tahun lewat salju belum pernah turun. 1400-an tahun 2009 kemarin pertama sekali dunia gempar. Kenapa? Daerah Tabuk pertama sekali dituruni salju. 2009, tapi saljunya masih di bawah mata kaki, Bu. Orang-orang yang bawa kendaraan pasti berhenti, foto-foto, main-main lempar-lemparan salju, ketawa-ketawa, karena nggak pernah. Ya, setelah itu 2010 salju turun lagi, beberapa bulan berturut-turut ya. Salju turun lagi sudah semata kaki. 2011 salju turun lagi tapi sudah di atas mata kaki tingginya. Disitulah Imam Masjidil Haram Syekh Saud Suraim khutbahnya penuh semangat berapi-api, memperingatkan umatnya, umat Nabi Muhammad. Hai kalian semua, lihat kiamat sudah sangat dekat. Salju sudah turun di Tabuk. Sekarang sudah setinggi di atas mata kaki, kata beliau. Taubatlah kalian semua, berlomba-lombalah kalian mempersiapkan diri menuju akhirat. Tak lama lagi alam semesta Allah hancurkan. Wahai Bapak Ibu,
Sekarang salju yang turun di Tabuk sudah sepinggang orang dewasa, Bu. Tiap tahun turun terus dan terus, makin tebal, makin tebal, makin tebal. Siapa yang pergi ke Tabuk, sungai-sungainya sudah mengalir, mata-mata airnya mengeluarkan air, daerah-daerahnya sudah mulai menjadi hijau. Ya Allah, kiamat sudah dekat. Di hadis Nabi yang lain berkata, kalian nanti menjelang kiamat akan terjadi kembali menjadi jahiliyah. Betul, Bu, Arab sekarang sudah jahiliyah, 100% jahiliyah. Arab sekarang sudah jahiliyah. Dunia tahu, semua berita televisi memberitakan. Apalagi Arab yang Mekah, Madinah. Di Mekah, Madinah sikit-sikit acara konser musik raksasa, undang penyanyi-penyanyi India. Penyanyi India kan tahu aja lah gaya dia nari-nari ya, Bu ya, setengah telanjang pakaiannya. Di Arab Saudi, gulat wanita sudah boleh, padahal cuma pakai kotok dengan kacamata aja. Tahu kotok? Segitiga bermuda dengan kacamata, bergulat dia sesama wanita. Jutaan rakyat nonton itu. Itu udah dibuat di Arab Saudi hari ini. Di Arab Saudi hari ini wanita nggak pakai jilbab nggak ada lagi masalah. Dulu dikejar, Pak, oleh polisi syariat. Sekarang nggak, dibiarkan. Mau berzina di hotel mana saja silakan. Di beberapa titik di tepi Laut Merah di Jeddah sudah boleh berbikini ria kayak di Bali, Pak. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Makin lama di Mekah ketangkap sepasang kaum homo melakukan pernikahan di Mekah. Ditangkap oleh warga masyarakat, marah, diserahkan ke polisi, malah dilepaskan lagi. Hari ini Arab sudah jahiliyah, pertanda kiamat sudah dekat. Pertanyaannya, berapa lama sebenarnya? Nah, begini ya. Udah penuh papan tulis kita. Boleh saya hapus atau ada yang mau foto? Perlu? Nggak perlu? Hapus saja. Hapus. Nggak ada masalah. Biar tak hapus. Baik, Bapak Ibu. Ini bertali-tali macam monyet kena ikat aja rasanya. Sebenarnya bahagia dari penyiksaan ini, ikat sana ikat sini. Baik, Bapak Ibu, naudzubillah ya. Saya hapus ya. Wah. Oke, sampai sini saja saya hapus. Bapak Ibu, Nabi berkata, sejak saya diutus, ini saya selalu buat macam gini ya, star, yaitu dimulai dari Nabi Muhammad diutus, start sampai finish, ya. Finish ini apa? Ini sejak Nabi Muhammad diutus ya, start. Finishnya adalah habisnya umat Nabi Muhammad serentak sedunia. Habis umat Nabi Muhammad serentak. Kapan habisnya? Terjadinya tanda besar kiamat yang ketujuh. Tanda besar kiamat yang ketujuh yaitu angin lembut. Angin ini sejuk, bertiup dari negeri Yaman. Dan angin ini ternyata membawa kematian. Siapapun orang Islam umat Nabi Muhammad yang ada iman di dadanya, walaupun imannya hanya seujung kuku, orang ini akan langsung meninggal dunia di tempat. Saat itu juga husnul khotimah. Jadi tanda besar kiamat yang ketujuh mematikan semua orang Islam sedunia serentak. Paham sampai di sini? Nabi berkata, setelah itu tersisa hidup tidak ada lagi orang yang kenal dengan Allah. Mereka hidup bagaikan dalam hutan, ya, tidak ada lagi peraturan. 1 atau 2 generasi barulah kiamat besar, kehancuran alam semesta. Di hadis lain Nabi berkata 40 tahun kemudian terjadilah kiamat, kehancuran alam semesta setelah habisnya umat Islam serentak. Baiklah, dari start ke finish ini kata Nabi, kalian akan merasakan 5 fase sejarah. Fase yang pertama, fase nubuah yang memimpin umat langsung Nabi Muhammad, lamanya 23 tahun. Lalu setelah itu disambung dengan fase kedua. Fase kedua yaitu yang akan memimpin kalian adalah para khulafaur rasyidin.
Ini lamanya 30 tahun kata Rasulullah. Setelah itu kalian akan dipimpin oleh para raja-raja yang menggunakan sistem, para khalifah yang menggunakan sistem kerajaan. Ini fase ketiga. Ini yang paling lama Bapak Ibu, 1227 tahun. Dan ini adalah sistem kerajaan. Nah, perlu Bapak Ibu ketahui, di 3 fase ini Islam memimpin 2/3 dunia. Islam memimpin 2/3 dunia. Ini sudah selesai. Kapan selesainya? Runtuhnya Khilafah Islamiyah Al-Utsmaniyah di Turki pada tanggal 3 Maret tahun 1924. Fase ketiga sudah selesai. Ada berapa fase tadi? Dari start ke finish? Ada 5 fase. Fase keempat, fase kita sekarang ya. Inilah dia fase yang terberat. Di fase ini kata Rasulullah, umat Islam tidak memimpin dunia. Di sini umat Islam dizalimi, disakiti. Umat Islam senantiasa diinjak, ditindas. Ajaran Islam, agama Islam senantiasa dikotomi. Ya, fase keempat, fase kediktatoran kata Rasulullah. Nah, Bapak Ibu yang kami muliakan, fase ini lebih kurang hanya 100 tahunan lah. Lebih kurang. Setelah itu kalian masuk fase kelima. Fase kelima. Nah, di fase ini Islam akan kembali memimpin seluruh dunia. Di fase kelima ini dengan sistem khilafah 100% bumi akan ada dan takluk di bawah pemerintahan Islam. Allahu Akbar. Di fase kelima Islam akan memimpin seluruh dunia. Hal ini Allah jamin juga dalam Al-Quran, surat An-Nur surat 24 ayat 55 ya, bahwa di fase terakhir Islam akan kembali memimpin dunia. Cuma sayang kata Rasulullah, pada fase kelima masanya hanya antara 7 tahun sampai dengan 9 tahun saja. Lalu terjadilah tanda besar kiamat yang ke-7, umat Islam serentak habis. Bapak Ibu, pertanyaan sekarang, berapa lama dari start ke finish? Berapa waktunya? Nabi menjelaskan di dalam hadis-hadisnya. Allahu Akbar. Bapak Ibu jangan terkejut ya, tapi wajib mengetahui. Sekalipun hadis ini hasan li ghairih dan dhaif, untuk ilmu pengetahuan Bapak Ibu wajib tahu. Untuk jadikan akidah jangan dulu sampai jadi kejadian ya. Apa kata Rasulullah? Umur umat saya dari start ke finish ini antara 1400 tahun Hijriah ke 1500 tahun Hijriah. Ya. Sekarang sudah berapa Hijriah? Sekarang sudah berapa Hijriah? 1444. Sementara Nabi berkata dari start ke finish, dari sejak Nabi diutus sampai habis umat Islam serentak di muka bumi, bukan kiamat ya, tapi habisnya orang Islam adalah antara 1400 Hijriah ke 1500. Menurut Syekh Al-Hafiz Imam Ibnu Rajab Al-Hambali, umat Islam ini dari start ke finish lebih dari 1400, tapi takkan lewat dari 1500. Sekarang kita berhitung, tahun berapa sekarang? 1444 Hijriah, ya kan? Sekarang Hijriah itu ngitungnya sejak kapan? Sejak Nabi hijrah dari Mekah ke Madinah. Menghitung umur umat Nabi bukan sejak Nabi hijrah, tapi sejak Allah mengutus Nabi ya. Artinya ada 13 tahun Nabi di Mekah, belum lagi hijrah, tambahkan kemari. Tambahkan ke 1444, jadi 13. Tambah 1444 adalah 1457. Betul ya? Sekarang ayo kita ambil angka yang paling maksimal, 1500, karena tak lebih dari 1500. Tinggal dikurangi Pak. 1500 kurangi 1457 jadi berapa? Berapa jadinya? Artinya paling lama umat Islam masih diizinkan Allah untuk hidup di dunia. Umat Islam ya, paling lama 43 tahun lagi. Paling lama umat Islam hidup di muka bumi ini, paling lama 43 tahun lagi dari sekarang. Ini udah dekat sekali atau masih jauh? Udah dekat sekali atau masih lama? Buya, itu kan hadisnya hasan li ghairih. Buya, itu kan hadisnya dhaif. Betul. Tapi hadis hasan, hadis dhaif masih hadis Nabi Muhammad tidak? Masih.
oleh para ulama ahli hadis masih diakui hadis tidak? Masih. Maka wajib kita menghormati hadis ini. Walaupun ini cukup dijadikan ilmu pengetahuan saja, tidak dijadikan akidah dan keyakinan, ini cukup menjadi info bagi kita. Baiklah Bapak Ibu, setelah mendengarkan begini dekatnya jarak antara kita, ya, jarak antara kita dengan habisnya seluruh umat. Setelah Islam habis, berapa tahun kemudian baru kiamat? Ayo, setelah umat Islam habis, berapa tahun lagi terjadi kiamat kata Rasulullah? 40 tahun lagi. Setelah umat Islam habis, sedunia serentak, kiamat terjadi 40 tahun kemudian kiamat. Maka kita dapat tanyakan, jangan berpikir masih ada ribuan tahun lagi ke depan baru kiamat. Jangan berpikir begitu. Masih ada ratusan ribu tahun lagi. Tidak, demi Allah. Kalau setelah kita lihat ini, tak lama lagi. Pertanyaannya, sudah siap belum menghadapi kiamat? Sudah siap belum menuju kiamat? Sudah siap belum ada di padang mahsyar? Belum. Kalau gitu persiapin dong dirinya sekarang. Mumpung masih hidup. Karena sejak Bapak Ibu, kiamat kecil masing-masing kita adalah saat dia sakaratul maut. Itulah kiamat kecil masing-masing kita. Allah yang kami cintai, mumpung masih hidup Pak, mumpung masih hidup Bu, ayo perbaiki diri kita cepat. Perbaiki amal, stoplah berbuat salah dan dosa. Mari berbuat amal soleh, stop amal salah. Yang anak-anak kami serius kalian belajarnya, seriuslah kalian menjadi santri. Jadilah murid yang disenangi oleh guru, jadilah anak yang dicintai orang tua. Karena sebentar lagi kita semua serentak akan menghadapi kiamat. Kapan tanggalnya? Kapan tahunnya? Allahu a'lam. Hanya Allah yang tahu. Tanda-tandanya saat ini sudah lebih 95% terwujud. Jadi sebenarnya tadi siapa pembawa acara tadi? Tentunya pembawa acara bilang bahwa saya Ustadz akhir zaman. Karena kajian-kajian akhir zaman, saya akan jawab ya. Nabi Muhammad saja mengatakan saya adalah Nabi akhir zaman. Nabi saja berkata, Rasulullah SAW, saya adalah Nabi akhir zaman. Kalau begitu Bapak Ibu umat akhir zaman. Kalau saya Ustadz akhir zaman, maka Ustadz Abu Saman Ustadz akhir zaman juga. Ulama-ulama kita yang ada hari ini juga ulama dan Ustadz akhir. Jangan hanya saya aja, itu jam aman. Ya. Jadi Bapak Ibu, ayo dengan ini kita benar-benar menyadarkan diri kita. Mumpung kita masih hidup, walaupun kita tidak kaya-kaya amat, tapi rajin-rajinlah menabung untuk akhirat. Menabunglah kita, kirim-kirimlah duit belanja kita, walaupun nggak banyak, kirim-kirimlah untuk kepentingan pembangunan masjid, untuk pondok pesantren, untuk anak yatim piatu, fakir miskin. Walaupun tak banyak, tapi rutinkanlah. Itu yang menjadi milik kita. Sementara yang kita makan, kita belikan motor, kita belikan HP, belikan baju, ini nanti dihisap pada hari kiamat. Namun yang kita kirimkan untuk kepentingan masjid, ini yang akan datang membela kita pada hari kiamat. Ini yang akan memberatkan timbangan amal soleh kita. Baiklah, menjelang kita akan berdoa bersama-sama. Bapak Ibu, saya diundang kemari untuk pemilahan. Jumlah jadwal saya ada 14 titik. Ini sudah yang pertemuan yang kelima. Ini pertemuan yang kelima. Berarti masih ada 9 titik ceramah lagi. Masya Allah ya. Bapak Ibu, apa salah satu misi panitia mengundang saya? Kata mereka, kami sedang membangunkan masjid untuk daerah apa namanya? Eks-lokalisasi. Dan masjid itu sekarang sudah berdiri Pak. Tinggal MCK-nya, tempat penduduknya saja lagi. Saya nanti dari sini akan diajak ke sana mampir, foto, buat video di sana. Kita akan galang dari umat
Ayo tempat ekslokalisasi itu kita isi dengan Islam, kita isi dengan iman. Kaum muslimin yang terlibat membangunkan masjid di sana akan diberi Allah pahala sampai hari kiamat. Amin. Pahalanya ngalir untuk kita semua. Saya katakan pada teman-teman ini, kalau begitu pastikan harus ada seorang ustaz, seorang dai yang sudah berkeluarga, tinggal di sana, menjadi imam, ngajari warga masyarakat tentang Islam. Siap, kata mereka. Baik Bapak Ibu, kok dari belakang ya? Dari depan. Mana yang sudah ada tim dipersiapkan? Mana dia timnya? Cuma satu orang ya? Orang jumlahnya ratusan. Ini untuk masjid ya. Ini adalah untuk Masjid Allah. Namanya Masjid Al-Firdaus. Masjid Al-Firdaus Parit Hijrah. Parit Hijrah ini nama daerah. Ya, Masjid Al-Firdaus Parit Hijrah. Silakan Bapak Ibu. Sekali lagi, apa yang Bapak Ibu tinggalkan di dalam kotak itulah harta Bapak Ibu yang sebenarnya. Nabunglah untuk diri sendiri. Allah tidak pernah menolak setiap hambanya menitipkan tabungan walaupun tak banyak, apalagi kalau banyak. Ibu kalau nggak punya uang 10.000 nggak masalah, 100.000 boleh. Oh ibu nggak punya duit nggak apa-apa, cincin boleh lepas. Enggak, kita nggak keberatan ya. Oh bapak ibu ini langsung punya lokasi, datanglah, kabarnya dekat kok dari sini, lihatlah langsung. Kunjungi tempatnya, lalu katakan saya bantu semen 1 sak, saya bantu besi 1 batang, segitu Pak. Ya, baiklah, masya Allah. Mudah-mudahan Bapak Ibu semua Allah cintai, Allah ridhoi, Allah sayangi. Mari sambil itu jalan kita semua baca surat Al-Fatihah bersama-sama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Sama-sama. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sekarang baca ayat kursi. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Man dzalladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idhnihi. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. Wa la yuhituna bi syai'in min 'ilmihi illa bima syaa. Wasi'a kursiyyuhu as-samawati wal ardh wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. Shadaqallahul 'azim. Sekarang angkat tangan, kita berdoa, aminkan doa ini ya. Allahumma salli wa sallim ala rasulika nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya sami'un qaribun mujibud da'wat. Rabbana zalamna anfusana
وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا أنت مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير يا ملك يا مقتدر إنك إذا أردت بشيء من أمر يكون لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم اللهم آمين اللهم آمين اللهم آمين ya rabbana Allahumma ya rahmin amin ya mujibas sa'ilin. Bapak Ibu, terakhir bersama-sama kita baca surat Al-Asr. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal ladzina amanu wa 'amilus الصالحات وتواصوا بالصبر اللهم ارحمنا بالقرآن وصدق الله العظيم. Kata Rasulullah, siapa yang menutup majlisnya dengan doa kafaratul majlis atau doa khitamul majlis, maka sebelum dia berdiri dari tempat duduknya masing-masing, Allah gugurkan seluruh dosa-dosa kecil yang terlanjur dia buat sebelum itu. Mari sama-sama kita baca ya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik walhamdulillahi rabbil alamin. Mohon maaf lahir dan batin. Semoga Allah pertemukan kembali kita kapan-kapan masa. Jika tidak di dunia, mudah-mudahan Allah mempertemukan kita di depan gerbang surga. Amin ya rabbana ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Telah kita dengarkan bersama tausiah agama dari Al-Ustaz Zulkifli Muhammad Ali LCMA. Dengan berakhirnya doa tadi, maka berakhir pula acara kita pada hari ini. Saya selaku pembawa acara sekaligus mewakili seluruh panitia pelaksana memohon maaf apabila terdapat